Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilma Mulyanti dari Prodi PGMI semester 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang iman kepada para Rasul Allah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Akidah Akhlak. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian iman kepada Rasul. Nah, iman kepada Rasul Allah adalah meyakini sepenuh hati bahwa Allah mengutus para Rasul untuk menyampaikan wahyu-wahyunya kepada umat manusia sebagai petunjuk hidup. Nah, di sini juga ada dalil iman kepada Rasul Allah yang sering digunakan. Ada ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala minal qablu, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, serta kepada kitab yang diturunkan kepada Rasulnya dan kitab yang diturunkan sebelumnya. Terus di sini ada perbedaan Nabi dan Rasul. Nah, kalau Nabi itu menerima wahyu untuk diri sendiri, tidak membawa syariat baru, dan bisa ada banyak Nabi dalam satu zaman. Sedangkan kalau Rasul itu menerima wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, terus membawa syariat baru, dan Rasul hanya satu dalam satu masa. Jadi beda ya Nabi dan Rasul itu. Selanjutnya itu ada tugas para Rasul. Nah, tugas para Rasul ini yaitu menyampaikan wahyu dari Allah kepada umatnya, mengajak manusia beriman untuk bertauhid, menjadi teladan dalam akhlak dan ibadah, dan memberi peringatan dan kabar gembira. Itu tugas para Rasul. Nah, terus di sini juga ada sifat wajib para Rasul, yaitu ada sidik, amanah, tablik, fatona. Sidik yaitu benar, amanah dapat dipercaya, tablik menyampaikan, dan fatona yaitu cerdas. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang sifat mustahil bagi Rasul. Nah, yang pertama ada kizib, itu berbohong. Anak-anak ada yang pernah berbohong? Kalau kita berbohong, apakah itu perbuatan baik? Nah, tidak ya. Nah, jadi Rasul adalah utusan Allah yang sangat baik. Karena itu, Rasul tidak mungkin memiliki sifat buruk. Sifat buruk yang tidak mungkin dimiliki Rasul disebut sifat mustahil, yaitu kizib, berbohong. Jadi Rasul itu tidak pernah berbohong. Semua perkataan Rasul selalu benar dan jujur. Jadi kita itu tidak boleh berbohong ya. Berbohong itu dosa. Yang kedua yaitu khianat, tidak dapat percaya. Nah, contohnya itu kayak kalau ibu menitipkan uang kepada kalian, lalu uangnya hilang karena dipakai sendiri, itu namanya tidak amanah. Rasul tidak pernah seperti itu. Rasul selalu dapat dipercaya. Jadi kalau misalnya orang tua kalian menitipkan barang atau apa, kita harus jujur ya, jangan ada yang disembunyikan. Yang ketiga yaitu kitman, menyembunyikan wahyu. Nah, Allah memberi pesan kepada Rasul untuk disampaikan kepada manusia. Rasul tidak pernah menyembunyikan pesan tersebut. Dan yang terakhir yaitu baladoh, yaitu bodoh. Rasul adalah orang yang cerdas. Dengan kecerdasannya, Rasul bisa mengajarkan agama kepada umatnya. Nah, jadi anak-anak, Rasul tidak mungkin berbohong, berkhianat, menyembunyikan wahyu, dan bodoh. Kita harus mencontoh sifat-sifat baik Rasul, yaitu jujur, dapat dipercaya, menyampaikan kebenaran, dan rajin belajar agar menjadi pintar. Selanjutnya yaitu jumlah Rasul dan Nabi. Jumlah Nabi itu sangat banyak ya. Jumlah Nabi itu ada 124.000 Nabi. Nah, kalau jumlah Rasul itu ada 25 yang wajib kita ketahui. Seperti salah satunya yaitu
Nabi Nuh, Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu Rasul Ulul Azmi. Ada yang tahu nggak apa Rasul Ulul Azmi itu? Jadi Ulul Azmi itu adalah gelar yang diberikan kepada rasul-rasul yang memiliki ketabahan, kesabaran, dan keteguhan hati yang luar biasa dalam menjalankan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ ada 5 rasul yang termasuk ulul azmi, yaitu ada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Nah, selanjutnya yaitu ada hikmah beriman kepada Rasul, yaitu meneladani akhlak para Rasul, meningkatkan keimanan kepada Rasul, semakin yakin bahwa Islam adalah agama yang benar, dan menjadi pribadi yang sabar dan tegar menghadapi ujian. Jadi kesimpulannya yaitu iman kepada Rasulullah berarti percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul untuk mengajarkan kebaikan dan menunjukkan jalan yang benar kepada manusia. Sebagai seorang muslim, kita beriman kepada Rasul Allah dan meneladani sifat-sifat baik mereka, seperti jujur, amanah, cerdas, dan suka menyampaikan kebenaran. Dengan mengikuti ajaran para Rasul, kita dapat menjadi anak yang soleh, rajin beribadah, dan berakhlak baik kepada sesama. I just had to let you know you're